Oke, oke. Yuk, mulai kita open cam ya. Saya mau absen absen dulu. Udah dari mana aja nih yang sudah bergabung ya? Kita lihat saat ini yang sudah open kamera ada penonton setia kita, Bang Bayu Pratama ya dari Pamulang. Wih, Selamat Assalamualaikum Bang sore. Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, kayak Raim Laude ya, ada langsung pipit ya. Asik Allah. Terus kita berlanjut udah ada Ibu Nurul dari Depok. Assalamualaikum Bu Nurul. Amin go. Nah, saya yang on cam aja yang saya sapa ini. Ya, kenapa Ibu Bu Nurul? Waalaikumsalam Mingo Ali. Oh, alam. Ya, terus sudah ada kita sapa lagi ada Ibu Dian dari Lubuk Linggau. Ya, Masya Allah. Saya kok dengar Lubuk Linggau teringat pempek aja sih, Bu. Iya benar, Min. Terus sudah hadir juga ada dari Bandung ini ada Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Masya Allah. Jadi, lalu dari Monosobo ada Bunda Purwati ya. Assalamualaikum Bunda. Lalu sudah hadir juga nih ada Bunda Lilis dari Tangsel. Assalamualaikum Bunda. Wah, Waalaikumsalam Minggu. Masya Allah ya. Ada juga Ibu Hikmawati dari mana nih Ibu Hikmawati? Dari Sulteng, Min. Sulteng yang jauhan. Keren. Sulteng mana Palu Bu ya? Iya, perlu. Palu ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lalu ada Bu Yuni ya. Bu Yuni dari mana nih? Bu Yuni Utami. Ada si buah hatinya nih. Dari Depok. Oh, dari Depok, tetangga ya. Lalu ada Pak Dudung. Assalamualaikum Pak Dudung. Pak Dudung dari mana nih? Waalaikumsalam, Mas Dari Ali, mana? Dari mana Pak Dudung? dari Karawang. Oh, Karawang ya. Sedikit dekat ya. Kita lanjut ada Pak Ala Zuardi nih dari Kudus sambil tidur Pak. Awas ketiduran ya Pak. Oh iya Mas baru pulang soalnya. Assalamualaikum. Ya dari Waalaikumsalam. Aman-aman Pak. diklat. Dari pelatihan tadi saya dari jam Mas, 7 sampai jam 4 sore. Kelenger Mas. kelenger ya. Ya makasih ya Mas. Sama-sama Pak. Ya dan masih banyak di sini ya orang-orang. Tapi kita akan segera mulai ya. Silakan Ayah Bunda untuk segera open kamera ya karena seperti biasa ya. Stadion itu akan berinteraksi dengan kita khusus bagi Ayah Bunda mengangkat yang sedang on cam. Jadi beliau biasanya menyapa kan. Oke. Nah, Ayah Bunda Bang Kakak ya, kita sudah dua pertemuan dan Masya Allah sekali ya ilmu-ilmu. Tapi saya nggak mau bahas ilmunya ya. Saya mau bahas Ayah Bunda Bang Kakak sekalian udah praktek belum? Nah, ini dia. Karena ilmu saja nggak praktek-praktek ya, hilang ilmunya, nggak berkah. Gimana nih? Udah ada yang mulai praktek? Tuh. Apa aja? Mulai dari STW, sholat tepat waktu, terus inspiring, infak, sedekah sering-sering, ya. Terus ada Sholat, apa lagi, Bunda? sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, Bunda ya. Walaupun perempuan di rumah sholatnya, tapi harus setelah azan langsung ambil posisi ya. Terus ada baca Quran ya, baca Quran, sedekah, terus ada sholat tepat waktu dan ABN nambahin biasanya untuk birrul walidain ya. Berbakti pada orang tua yang sudah meninggal bisa didoakan, yang masih ada. Waalaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Dodi dari Kerawang, Pak. Oh Pak Dodi dari Karawang ini pakai minion di kepala Pak ya.
Iya, ini pakai topi goes, Pak. Oh, siap Pak. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi ya, ya Bunda, Bang Kakak sekalian. Ya, setelah praktek, ya, sholat tepat waktunya udah, baca Quran setiap hari, udah, ya, odot ya, one day one juz atau one day one ayat, gitu. Udah. Terus impaknya sudah, terus birrul walidain ya, ngubungin orang tua setiap hari, ngabarin sehat mak, semoga sehat selalu, ya, kasih, pokoknya bentuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Terus ayah bunda bang kakak yang ada di Zoom ini gimana? Apakah sudah merasakan perubahan? Ya, seperti ayat Al-Quran yang tertulis tidak ada jual beli yang merugi, coba. Berarti nggak akan mungkin merugi dan itu Allah langsung yang bilang. Apakah sudah diterapkan ayah bunda bang kakak sekalian? Ya, kita lihat. Gimana gimana? Sudah ya, sudah ya. Walaupun setengah-setengah ya. Ada yang udah mulai praktek, mau bilang takut ria, enggak ya. Kita di sini semuanya pembelajar ya, saling menginspirasi, saling merangkul, saling mengajak ya. Jangan kita sampai terpikir, oh ini ria nih, enggak boleh ya. Ria itu ranahnya Allah. Kita itu cuma bisa melihat, oh ini orang dengan kacamata yang berbeda. Oh ini mungkin orang yang mau dakwah. Oh ini mungkin orang yang mau mengajak ke jalan Allah. Ini mungkin orang yang mau kasih contoh dengan amal-amal baik. Di balik saat ini, ya, yang dipertontonkan di sosial media itu banyaknya malah maksiat. Ya, maka kita harus juga mulai ikut perang, ya, dengan menampilkan konten-konten kebaikan dan nggak boleh prasangka buruk sama orang. Oh, ini pamer baca Quran dia, nggak boleh ya. Karena ranahnya ria hati itu ranahnya orang tersebut dengan Allah yang tahu. Kita cuman harus melihat dari kacamata kebaikan ya. Seperti itu ayah bunda abang kakak sekalian. Terus itu pertemuan pertama. Terus pertemuan kedua kemarin ada apa nih? Siapa yang mau sharing ini ya? Saya mau dengar dulu dong. Dapat apa sih pertemuan kedua kemarin ya? Ada apa? Yuk, kita mulai. Abang Bayu nih, silakan Bang Bayu. Pertemuan kedua kemarin dapat apa nih Bang? Saya nggak hadir ya. Eh, Kalau pertemuan kedua kemarin tuh kan temanya itu sebentar, Mas Ali. Saya lupa tema minggu kemarin soalnya. Tema kemarin itu kan amalan kebaitullah ya. Eh, Terus. ada beberapa poin yang menurut saya eh, itu reminder sih buat diri kita sendiri. Eh, Hmm, ABN tuh bilang, ujian yang kita hadapi sebagai manusia, yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, itu sebenarnya sedikit hmm, dibanding nikmat yang Allah kasih tuh jauh lebih banyak. hmm. Cuma terkadang manusia itu suka musingin yang ujian yang sedikit Oke. tanpa melihat nikmat yang banyak. Itu Hmm, apa? Saya terkhusus saya ngerasain yang kadang suka, ya Allah kok gini banget sih, kok berat banget sih gitu. Tapi apa? Setelah dengar kajian dari ABN, coba kita renungin lagi yang pada akhirnya ngerubah mindset yang tadinya ngerasa ujian itu berat, jadi pada akhirnya enggak kok, ternyata nikmatnya jauh lebih banyak. Hadiah dari Allah tuh lebih banyak. Kenapa harus pusingin sama ujiannya yang cuman sedikit gitu loh. Terus ada satu kalimat di akhir eh, ABN yang saya catat dan menurut saya itu quotes yang lumayan bagus. Eh, hmm. Quotesnya adalah hanya manusia yang gila yang fokus pada ujian yang sedikit di antara nikmat Allah yang banyak. Itu yang benar-benar saya mikir kayak itu bagus banget sih. Deep. Nah, apakah quotes itu dijadikan story Bang? Sehingga orang lain biar tertampar-tampar juga ya. Itu saya jadiin story di Story. Instagram, sempat di repost juga Hmm, sama BN dan beberapa temen besoknya langsung nanya kayak, kok nulisnya kayak gitu? Terus saya bilang, coba deh kita pikir, eh, Allah tuh ngasih ujian ke kita dari satu, Allah ngasih ujian, tapi Allah tuh udah ngasihnya
10 kenikmatan. Kenapa kita cuma fokusnya sama satu ujian gitu? Terus akhirnya Hmm. juga teman-teman yang nanya itu, terutama khususnya teman-teman di kantor kayak, oh iya ya, apa? Kenapa kita mikirin ujiannya gitu? Bahkan ada teman di kantor yang kayak, baik setiap apa malam Jumat kan ada kajian dari travel Ah, NT. Share lagi ya ilmunya apa aja gitu. Jadi saya jadi semangat terus buat setiap Kamis tuh oke, hari ini Kamis ketemu sama Abi, ketemu sama tim Van Diego karena besoknya tuh pasti temen udah ada yang nanya, apalagi nih Mbak ilmu yang bisa di-share hari apa kemarin malam yang didapat gitu. hmm. Mantap, mantap, mantap ya. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata memang ilmu itu kalau kita teruskan jadi kecanduan kita ya. Wah, ini harus Betul. orang lain banyak dengerin ini. Betul, betul. Dan ternyata kita nggak sendirian. Banyak juga orang-orang yang mungkin nggak di kelas ini, tapi sebenarnya butuh banget nih sama ilmu Ustaz En. Tapi Allah pilihnya kita, orang-orang terpilih ya. Yang istiqomah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga dan minggu depan pertemuan keempat terakhir ya. Aduh. Dan sesi eksklusif ini nantinya tidak akan berakhir di sini. Nanti kita akan mengkerucutkan sesi dan outputnya, ayah bunda dan kakak sekalian, kita mau benar-benar semua orang yang ada di Zoom ini praktek, ya, praktek. Nanti kita sedang menyusun buku amalannya, ya. Jadi nanti ada kita grup khusus ya untuk orang yang 40 hari ya. Kita buat insya Allah 40 hari orang yang istiqomah dengan amalan tersebut nanti akan merasakan perubahannya. Jadi tidak hanya ilmu saja, tapi kita juga nanti bakal praktek. Siap, ayah bunda bang kakak sekalian? Insya Allah siap. Siap ya. Ya Allah Kalau siap. untuk kebaikan jangan pikir-pikir panjang. Siap, insya Allah. Ya, Siap, siap. ya jangan sampai ketinggalan infonya ya di grup. Ya, karena ini memang eksklusif sekali ya. Bayangkan aja nih kita nih. Kemarin 100, minggu kemarin lagi 100, sekarang tinggal sisa 36 ini. Ya, orang yang bertahan untuk benar-benar mendapatkan ilmu di tema ketiga kita kali ini. Dan ini sudah mulai menceritakan misi kita ke Baitullah. Ngapain sih kita ke Baitullah gitu? Dan apa aja yang harus kita pahami maknanya? Karena Islam itu yang paling mahal adalah rasanya. Ada orang sholat nggak bisa mendapatkan rasanya, tak khusyuk. Sholat mesti pikir ya, aduh di kantor tadi gini kan. Atau kadang punya usaha, aduh sepi pula nih usaha. Apa yang mau aku buat deh? Padahal lagi bertemu sama Allah, tapi bawa masalah-masalahnya itulah rasanya nggak dapat sehingga terganggulah kekhusyuannya. Nanti ada juga sesi yang benar-benar sesi sholat khusyuk ya. Itu ada khusus dari kelasnya ABN. Ya, dan khusus ya untuk yang berangkat umur akbar nanti akan ada sesi offline yaitu sesi klik. Ya, namanya sesi klik dan itu nanti Ustadz DN akan kolaborasi dengan istrinya ya. Dan itu mantap banget ya, mantap banget. Sesinya khusus untuk yang ikut umroh akbar ya, karena sesi khusus. Nggak semua keberangkatan ada seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan program keberangkatan yang seperti ini setiap tahunnya. Memang benar-benar eh, dibimbing secara makna dan rasa seperti itu. Jadi sesinya eksklusif. Jadi ayah bunda, abang kakak sekalian ya, insya Allah sebentar lagi ABN sedang persiapan ya. Beliau tadi baru balik dari Lampung, ini sedang persiapan untuk masuk Zoom. Ya, Ustaz. Itu ayah bunda abang kakak sekalian ya. Kita lihat di kolom chat ini ada Assalamualaikum Kak Admin atau Ustaz, saya Yusuf Ahmadi dari Tanjung Pinang sedang sakit dan terbaring. Saya mengundang Ibu Siadanyani untuk bergabung bersama. Jadi mohon izin tidak nyalakan kamera. Iya, enggak apa-apa. Kita doakan ya. Bapak Yusuf Ahmadi dari Tanjung Pinang ya. Semua nggak ada di dalam Zoom ini. Sama-sama kita doakan. Semoga Allah
angkat penyakitnya, Allah juga angkat bersama dosa-dosanya dan jadi wasilah Allah ridho kalau sabar ya. Kalau kita sabar menerima sakit ini, semoga ini menjadi wasilah Allah ridho berjumpa kita di surganya ya. Walaupun kita dengan segudang dosa, tapi bisa jadi mungkin karena sakit yang Allah berikan dan turunkan ke kita dan kita sabar, ini bisa menjadi wasilah kita bisa sesurga dengan Rasulullah dan berjumpa Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Syafakallah Pak Yusuf Ahmadi. Tadi sudah ada yang nanya temanya apa Kak malam ini? Visi ke Baitullah. Siap Riyad Riyadoh jalur langit semangat mutmainnah. Tetap Allah ya. Mau nasi. Ya, tadi kita sudah dengar dari Bang Bayu. Ada juga nggak ayah bunda, bang kakak sekalian yang mau cerita nih dari sesi-sesi kedua ini? Kemarin dapat apa aja dan sudah coba sharing ya. Apakah sudah mendapatkan sesuatu atau mungkin banyak yang pengen juga ingin ikut Zoom seperti kita ini gitu. Gimana ya bunda, bang kakak sekalian? Kalian? Halo, Ah, Budian, coba dari Budian, yang angkat tangan. Silakan Budian. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian. Mungkin ingin sharing saja tentang materi kita yang di minggu kemarin itu tentang amalan kebaitullah, di mana pada Ah, saat pertama kali ABEN itu menjelaskan tentang algoritma rezeki, hmm, eh, konsepnya itu sesuatu yang diminta itu tidak semuanya diberikan, tetapi sesuatu yang tidak diminta itu pasti diberi oleh Allah seperti itu. hmm, Jadi memang Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan seperti itu. hmm, Selanjutnya juga eh, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat ke-53 ayat ke-48, hmm, di mana Allah berfirman dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, di sini kekayaan yang dimaksud itu bukan hanya harta. Maksudnya di sini yang seperti dijelaskan oleh ABEN, di mana sesuatu kekayaan itu adalah sesuatu di mana sebesar apa sih kita itu berkontribusi untuk Allah seperti itu. Bukan dari segi harta saja. Nah, rezeki yang Allah berikan itu banyak bentuknya. Ada dalam bentuk kekayaan, kebahagiaan, ilmu, jabatan, dan juga jodoh. Tetapi dalam konsep rezeki itu sendiri, kita sebagai manusia itu jangan menjadikan kekayaan untuk duniawi saja seperti itu. Karena juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat ke-45 ayat 23, di mana manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, maka dia akan kelelahan seperti itu. Tetapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia itu juga kita akan dapatkan. Tetapi kalau kita hanya mengejar dunia saja, fokusnya untuk mengejar kekayaan duniawi, maka kita akan merasa kelelahan seperti itu. Nah, hmm, selanjutnya kita kemarin juga dijelaskan mengenai bahwa kita itu sebagai manusia harus menolong agama Allah. Disitulah nanti Allah juga akan menolong kita sebagai hambanya seperti itu. Kita harus menyadari rezeki kita itu di mana, jangan banyak meminta kepada Allah, tetapi kita tuh harus memberikan apa sih yang Allah minta seperti itu. Tetapi memang pada saat ABN menjelaskan ini tuh memang membuka inspirasi sekali, terutama bagi saya juga, dan saya tuh langsung terpikir gitu Min, maksudnya saya langsung terpikir apa ya yang bisa saya lakukan seperti itu kan. Untuk menolong agama Allah ini adalah beberapa ingin saya tuh adalah bercita-cita. Dulu kan almarhum mama saya itu suka mengajar ngaji di rumah ini kan untuk anak-anak di sekitar rumah ini, dan gratis juga seperti itu kan. Nah, di situ saya tuh mikir kan apa sih yang saya bisa lakukan untuk menolong agama Allah ini. Nah, mungkin saya juga terinspirasi, oh ini mungkin bisa menjadi salah satu cara agar saya bisa apa namanya menolong agama Allah seperti itu. Jangan kita hanya meminta tetapi kita tuh tidak ada rasa bagaimana sih apa yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi terhadap agama Allah seperti itu. Karena memang saya pun menyadari bahwa selama ini tuh kita kan cuma berdoa, meminta, meminta dan meminta gitu kan. Tetapi kontribusi kita mungkin hanya di
amalan-amalan yang wajib, maksudnya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan amalan sunnah lainnya seperti itu kan. Tetapi yang konsep kita menolong agama Allah itu berkontribusi itu seperti apa sih seperti itu kan? Nah itu yang harus kita laksanakan untuk kedepannya seperti itu kan. Terus juga ada beberapa tameng rezeki yang harus kita hindari. Yang pertama itu ada dosa. Yang kedua itu orang-orang yang disempitkan hidupnya. Yang ketiga orang-orang yang malas. Yang keempat orang-orang yang suka mengeluh. Dan yang terakhir itu ada orang-orang yang zolim. Itu adalah beberapa hal yang dapat menjadi tameng rezeki. Selanjutnya juga dalam hidup ini kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran itu kebanyakan orang-orang realitanya pada saat ini Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai ritual, bukan dijadikan sebagai petunjuk. Jadi pada dasarnya, padahal hakikatnya itu kualitas hidup manusia itu berbanding lurus dengan bagaimana keintimannya dengan Al-Quran seperti itu. Jadi kita jangan hanya membaca Al-Quran itu harus dijadikan memang benar-benar pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Nah, Oke. tidak lupa juga ada juga kemarin itu konsep TIAS yang diajarkan oleh ABEN, di mana konsep TIAS itu adalah kita melakukan tobat nih, tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Terus I-nya itu kita harus meningkatkan keimanan, dan A-nya amal, dan S-nya soleh. Jadi kita harus bertobat kepada Allah, terus tingkatkan keimanan kita, dan beramal soleh. Walaupun memang ada beberapa ujian yang diberikan kepada kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bayu tadi. Tetapi sebenarnya menurut ABN itu sendiri kemarin sudah dijelaskan bahwa ujian itu pun sendiri adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Jadi kita memang jika mendapatkan ujian itu jangan hanya melihat ujiannya saja, tapi lihatlah makna di balik ujian itu sendiri. Ya, mungkin itu saja itu Min yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Budian. Sepertinya Budian ini mencatat ya, karena eh, poin-poin pentingnya dapat ya. Dan ini ya pentingnya mencatat ilmu ya. Jadi nanti nggak ketika nggak, aduh baru teringat kita apa ya dibilang Ustaz En kemarin, ah lupa. Terus hilanglah keberkahan ilmu tadi karena tidak mencatat ya. Baik ayah bunda bang kakak sekalian, mungkin kita stop dulu sharingnya ya. Karena Ustaz En sudah bergabung dengan kita. Maka sebelum kita masuk dan mulai untuk mendengarkan nasihat dari Ustaz En, mari sama-sama kita buka Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Eh, kita mulai dengan Ustaz En ya untuk kita berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kemalasan, dan juga nanti akan banyak doa yang akan disampaikan Ustaz. Untuk itu kepada Al-Ustaz En, tafadhal masykur. Jazakallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam hari ini masih diperkenankan Allah, masih bisa silaturahmi. Diizinkan Allah, sedang on the way, tetap ada di jalannya. Dengan diperkenankannya untuk bisa mendengarkan kalam-kalamnya. Karena itu sesuatu yang mahal sekali. Kalau Allah mengatakan, di mana Allah bilang mengatakan itu mahal? Allah sebutkan di Al-Quran. Di surah Ali Imran ayat ketiga, surah ketiga ayat ke-14. Apa kata Allah? Dijadikan terasa indah dalam pandangan cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda, emas, perak, kuda, hewan ternak, sawah, itu kesenangan hidup juga. Jadi Allah tahu kuda Lilis senang pakai emas, ya kan? Allah tahu banget bahwasanya Kak Hikmah senang kalau punya perak, senang punya sawah ladang. Allah tuh tahu banget kawan-kawan.
Lalu Allah tawarkan, ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu kata Allah? Di sisiku. Nah, yaitu tempat kembali yang lebih baik. Artinya, begini penjelasan di sisiku. Kalaulah ini emas, ini udah, ini sawalada. Nah, maka yang Allah tahu, Allah itu adalah pabriknya. Banyak orang kagum dengan emasnya, kagum dengan kudanya. Kuda itu kendaraan, kadang dengan rumahnya. Oke, tapi orang-orang cerdas dia bukan kagum dengan barangnya. Dia kalau dikasih pilihan antara barang dengan pabriknya, dia lebih memilih pabriknya. Itulah yang ditawarkan Allah. Oke, cek. Nah, Allah tuh menawarkan itu. Tapi kan emas punya Allah, kuda punya Allah, properti punya Allah. Tapi hanya sedikit orang yang memahami itu bahwasanya di sisi Allah itu ada tempat yang lebih baik. Nah, kira-kira kalau dapat pilihan, kita ketemu seorang pemilik hotel. Dia nawarin dua hal. Kak, mau nginep nggak di hotel saya? Atau Kak, mau nggak saham di hotel saya? Pilihannya enakan yang mana? Pertama apa yang kedua? Antara nginep di hotel sama dikasih saham hotel. Saham. Dikasih saham. Dikasih saham. Iya, cerdas memang emak-emak nih ya, tahu dia mana uangnya banyak ya. Dikasih saham. Nah, oke. Kalau nginep di hotel, dia butuh effort bekerja, lalu dia bayar dan bayar ke resepsionis. Tapi kalau dikasih saham, bisa jadi karena kedekatan dia, atau wasilah dia nikah sama anaknya, terus akhirnya jadi menantu, disuruh amanah ngelola, bertumbuh tiba-tiba dikasih saham. Inilah dia yang disebut akselerasi rezeki itu sama dengan selalu merasa dekat sama Allah. Ini passwordnya kawan-kawan. Ya, pertanyaannya, bagaimana supaya bisa dekat sama Allah? Kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita melalui ayat ini. Nah, gimana cara Allah mengajarkan? Udah lihat, siapa katakanlah maukah aku kabarkan kepadamu ada yang lebih baik daripada emas perak kuda pilihan itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, mereka Tuhan mereka di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Jadi sebenarnya Allah tuh sudah nawarin di antara rezeki yang paling tinggi itu bukan produk yang aku buat, tetapi ketika kau sebagai hamba bisa dekat sama aku di sisiku. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan fasilitas Allah ini dia? Orang-orang yang berdoa, kami benar-benar beriman dan ampunilah dosa kami. Nah, setelah kita tahu akselerasi rezeki itu, oke, selalu berada dekat Allah. Kira-kira siapa hamba yang selalu dekat Allah? Maka syarat nomor satu adalah yang dekat Allah adalah orang-orang yang benar-benar percaya. Ya Allah, Robbana. Jadi silakan hafalkan doa ini. Yuk, baca sama-sama dulu yuk. Robbana. 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 Innana. Innana. Amanna.
Amanna. Aman. Amanna. Faghfir lana. Faghfir lana. Wakina. 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 Faghfir lana zunubana. Faghfir Faghfir lana lana dzunubana. dzunubana. Wakina azabannar. Wakina Wakina azabannar. Oke. Ya Allah, ikuti saya artinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Tuhan Ya Allah, kami, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. kami kami benar-benar benar beriman. Maka ampuni dosa-dosa kami maka 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 ampuni ampuni dosa-dosa dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. dan dan lindungi kami dari azab neraka. Nah, gitu. Cobalah lihat ayatnya. Mungkin doa ini sudah redaksi kata-katanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah sering kita dengar, tapi ini spesifik. Pertama, menyatakan kesungguhan iman. Yang kedua, minta ampunan serta perlindungan. Nah, jadi orang-orang yang dekat sama Allah punya 3 syarat. Satu, kesungguhan iman. Dua, minta ampunan. Yang ketiga, ya kan, minta perlindungan. Nah, coba. Artinya, 3 nilai ini adalah komposisi pembuat kunci pabrik emas. Kunci pabrik kuda, kunci pabrik perak, kunci pabriknya sawah ladang. Kan kalau kita minta sawah ladang belum tentu dapat emas dan perak, minta emas belum tentu dapat sawah ladang dan kuda, tapi kalau minta kuncinya dapat semuanya. Nah, kesalahan kita sibuk minta barangnya, lupa minta pabriknya. Oke? Nah, dan Allah udah kasih jawaban. Nah, mari kita bedah. Satu, siapakah hamba yang dekat Allah? Itu pertama, ini pertama ya. Sebenarnya lanjutannya ada ayat 17. Juga orang-orang yang sabar, benar, taat. Nah, tapi hari ini saya mau bahas poin ini dulu. Oke, jadi kita harus merubah sudut pandang. Rezeki, akselerasi rezeki itu bukanlah ketika kita banyak sertifikat, Bapak Ibu sekalian. Kalau, jadi Quran itu menjelaskan di Quran itu ada harta, ada rezeki. Kalau harta itu identik dengan jumlah. Yang jumlah ini akhirnya banyak kaya, terus kalau sedikit miskin. Kalau rezeki itu identik dengan lapang dan sempit. Nah, oke, saya mau pahamkan dulu. Ada orang kaya dan lapang. Dia kaya tapi punya kebermanfaatan. Dia kaya, orang-orang sekitarnya bahagia. Dia kaya tapi juga mau berkontribusi dalam tempat tinggal. Nah, kaya karena hasil kerja dan usaha, lapang karena hasil menghamba dia kepada Allah. Tapi ada juga yang kaya tapi sempit. Gimana yang kaya sempit nih Ustadz? Punya banyak uang tapi tak menikmati karena sibuk cuci darah 2 minggu sekali. Punya banyak uang tapi cuma terbaring di ruang ICU. Punya banyak uang tapi hatinya pusing karena berpisah sama pasangannya, sama anaknya bahkan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada yang miskin tapi lapang. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Secara harta dia tak banyak, tapi dia punya teman, nah, gitu. Maka lapang yang paling mahal. Nah, yang paling sedih adalah yang udah miskin sempit. Nah, oke, itulah dia. Jadi ini 2 konteks yang berbeda antara antara harta dan rezeki. Nah, nyambung sampai di sini.
Yang Allah ingin tawarkan kalau kita dekat sama Allah, inilah dia poin kaya dan lapang. Ini yang Allah ingin tawarkan ini. Udahlah kaya, bisa berderma, bisa berbagi. Nah, mulai bisa membedakan. Oke, kalau saya pakai nomor 1, 2, 3, 4. Kalau punya kesempatan milih, kita pilih nomor berapa? Hah? Itu. 1, kaya dan sempit. Salah, salah lihat. Dua, Dua dua lebih. Dua. Nomor 2. Oke. Nah, nomor 2. Nah, maka untuk dapatkan nomor 2 ini, tak ada cerita lain, dekat sama Allah. Tahap satunya, ini dia. Ini dulu, tahap 1. Punya kesungguhan iman. Baik sangka sama Allah. Tidak pernah protes. Yakin saja, selalu latihan nerima apapun ketetapan Allah. Itu namanya kesungguhan iman. Dia bersyukur bukan hanya di saat lapang. Di saat sempit juga dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia berbuat baik itu bukan karena berlebih. Sedang kurang pun dia berbuat baik. Itulah kesungguhan iman. Dia mengagumi Allah bukan karena kehebatan Allah. Bahkan saat diuji Allah, dia juga tetap kagum. Siapa contohnya? Nabi Zakaria, ya Allah, aku tak pernah kecewa akan doaku kepadamu. Siapa lagi? Nabi Ayub, 17 tahun sakit tetap kagum. Itulah namanya kesungguhan iman. Nah, kawan-kawan harus latihan di level itu. Karena selama ini kita hanya kagum sama Allah kalau dapat hadiah. Benar? Tapi kita lupa kagum sama Allah ketika yang datang dalam kehidupan kita adalah ujian, adalah kesusahan. Padahal kesusahan itu jalan untuk Allah memberikan hadiah kepada kita. Nah, ini dulu. Maka setelah ini, setelah Zoom ini, ya kan, coba ganti doa. Nah, kan kesungguhan iman tuh benar ya, menerima Allah, menerima semua takdir Allah, Takdir Allah. takdirnya Allah. Kalau orang bilang terima kasih saat mendapatkan hadiah, itu tidak perlu jadi orang mukmin. Orang Cina bilang terima kasih. Nah, saya dapat insight baru tadi dalam perenungan pas lagi sholat maghrib tadi. Apa perenungannya? Gini, sederhananya cara berpikirnya. Selalu kita datang ke Allah tuh saat selalu kita itu sungguh-sungguh mendatangi Allah hanya untuk di saat kadang susah dan untuk berkeluh kesah. Betul? Padahal Rasulullah tanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sholatmu sampai begitu banyak sampai kaki membengkak? Apa jawaban Rasulullah? Tidakkah boleh aku bersyukur akan nikmatku kepada Allah? Maka esensi sholat sebenarnya adalah latihan untuk mengupload rasa syukur. Kalau manusia rata-rata satu dunia, sholat hanya untuk mengeluhkan urusannya, saya tidak bilang benar atau salah. Semua siswa mengerjakan PR. Tapi ada siswa yang mengerjakan PR dengan tulisan yang rapi, lalu PR-nya dijilid. Tentu beda dengan orang yang mengerjakan tugas, mahasiswa yang mengerjakan tugas cuma di print doang. Habis itu di staples dengan dijilid. Yang diperhatikan yang dijilid atau di staples doang? Dijilid. Dijilid. Maka jadilah hamba yang berbeda. Datanglah ke Allah seperti Rasulullah sholat dalam bentuk kesyukuran. Nah, memang benar hari kita sedang rumah tangga kita belum ketemu harmonisasi dengan pasangan. Anak kita memang mungkin belum menjadi apa yang kita inginkan. Bisnis kita belum juga bertumbuh benar. Tetapi kita udah bilang, ya Allah, makasih ya Allah, sudah takdirkan aku lahir dari rahim seorang ibu yang sangat menyayangiku ya Allah. Maka ampunkan dosanya Rabbil firli wali walidayya warhamu kama rabbayana saghira.
Makasih ya Allah, benar memang pasangan kita tuh masih banyak konslet dan perbedaannya. Tapi kita udah bilang bersyukur, makasih ya Allah. Engkau titipkan aku pasangan, titipkan aku suami, titipkan aku istri. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Makasih ya Allah sudah berikan anak yang soleh dan soleha. Robbi habli minas solihin. Makasih ya Allah. Kebayang enggak kalau setiap sholat yang kita ucapkan itu rasa syukur. Sholat maghrib mensyukuri apa-apa nikmat dari asar ke maghrib. Sholat isya mensyukuri dari maghrib ke isya. Bukankah dengan kesyukuran Allah akan tambah lagi nikmatnya? Itu dia. Dapat mindsetnya? Nah, itulah bukti daripada kesungguhan iman. Dia kagum sama Allah tuh bukan hanya saat Allah menolong dia. Seringkali kayak gitu. Hebat banget Allah ya. Iya, canggih Allah tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi dia akan tetap kagum sama Allah meskipun dia sedang dalam mode ujian kehidupan. Dan dia berfokus dengan kesyukuran. Maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Itulah kesungguhan iman. Sepakat? Nah, PR-nya adalah coba upload rasa syukur dalam setiap sholat kita. Nah, setelah mengupload rasa syukur yang kedua, yaitu minta ampunan. Kemarin kan sudah di awal yang saya ajarkan tuh masih ingat, koleksi doa ampunan. Oke, ini dia. Nah, ini koleksi doa ampunan. 5 doa yang Allah ajarkan di Quran, termasuk di surat 3 ayat 14. Nah, kenapa ampunan? Karena manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Lalu ampunan itulah yang membuat Allah lapangkan rezekinya. Ibaratkan pipa yang membuat macet itu, membuat air tak deras bukan karena pompanya atau sumbernya, tapi ada mampetnya, pipanya. Maka ampunan inilah sebagai jalan untuk Allah mengasih hadiah lebih, akselerasi rezeki. Mana dalilnya ABN? Surah Nuh, surah ke-71, ayat ke-10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kepada Tuhanmu dia maha pengampun. Padahal cuma minta ampun. Tapi kita lihat apa yang Allah janjikan. Yursilis sama alaikum midarara. Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nanti Allah akan perbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai untukmu. Ternyata satu amalan ada 3 kebaikan, yaitu ampunan akan menghasilkan hujan, akan menghasilkan rezeki, akan menghasilkan anak, akan menghasilkan kebun. Orang rata-rata minta kebun, minta anak, minta rezeki. Tapi orang cerdas, ulul albab, mintanya ampunan. Dan ini saja baru rezeki bagian, bukan rezeki utama. Ampunan itu bagian daripada praktek surah Ali Imran ayat 15. Nah, diminta ampunan. Yang kedua, minta terakhir, minta perlindungan. Surah 23 ayat 97 dan 98. Itu dia. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahurun. Penting sekali minta perlindungan dari iblis. Nah, artinya cuma minta ampunan saja sudah banyak hadiah. Apalagi sungguh-sungguh beriman, minta ampunan dan minta perlindungan. Maka dia mendapatkan all you can eat istilahnya.
di surah Ali Imran ayat 14 tadi. Nah, maka PR hari ini sekali lagi saya bilang, ini pernah di awal-awal, dan inilah yang menjadi visi ke Baitullah. Apa maksud ke Baitullah? Sebenarnya minta ampun. Pernah Allah mengatakan demikian? Ini dia di surah 2 ayat ke 100 128. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak-anak cucu keturunan kami berserah diri pula. Serta tunjukkan kami cara melakukan ibadah haji. Dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, ternyata misi di balik pekerjaan ibadah umroh dan haji, misi utamanya adalah minta ampun. Kalau mau ngelihat misi utama kan lihat di akhir ayat, kita audiensi dengan gubernur. Nah, intinya setelah ngomong panjang lebar basa-basi, izin Pak, kami ini kedatangan ke sini dalam rangka bla bla bla. Nah, Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah dalam rangka supaya bisa melobi Allah agar dia bisa melalui Ka'bah bisa melakukan syariat ibadah umroh dan habis itu minta tobat, minta ampun. Jadi visi ke Baitullah adalah minta ampun kepada Allah. Ini ayatnya. Dan ajarkanlah kami cara beribadah haji dan terimalah tobat kami. Nah, jadi orang-orang di antara teman-teman yang insya Allah dalam secepatnya diundang Allah ke Baitullah, hilangkan niat, hilangkan rugi, bukan hilangkan ya, rugi saya bilang. Kalau cuma minta mobil, minta rumah, minta bisnis, mintalah ampunan, mintalah kesungguhan iman, dan mintalah perlindungan, maka engkau akan masuk zona kaya dan lapang. Engkau akan masuk dengan semua takdir yang sudah Allah janjikan, gitu loh kawan-kawan. Jadi bukan Allahnya yang kagak kaya, atau bukan jatah rezeki kaya kagak ada. Kitalah yang menutupinya dengan dosa. Itulah kenapa silakanlah amalkan. Ya kan? 6 doa minta ampun ini agar teman-teman dikayakan oleh Allah. Jadi akselerasi rezeki adalah bagaimana bisa dekat sama Allah, dan dekat sama Allah bukan hanya sekadar dekat tapi praktek, ya kan? Dan agar kita terus bisa dekat sama Allah, maka jaga dosa yang sudah pernah kita lakukan dengan tulus minta ampun. Jadi sholat itu, ngaji itu minta ampun. Haji umroh minta ampun. Minta perlindungan setelah itu. Berikutnya nanti kawan-kawan akan lihat betapa maju, bertumbuh, dan berkembangnya amal yang sudah pernah kawan-kawan lakukan. Nah, maka tadi Allah memilih hambanya itu yang dekat itu satu, yang menjaga dirinya dari dosa. Nah, pakai yang kedua, yang tetap berada di jalannya. Nah, jadi kesimpulan Zoom hari ini, satu, akselerasi rezeki adalah selalu berpikir bagaimana selalu bisa dekat sama Allah. Cari tahulah apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Nah, lalu untuk bisa praktek itu, nah step satu awal adalah memiliki kesungguhan iman. Yang kedua, banyak-banyaklah minta ampun ke Allah. Nah, saya kerja sama Bang Dudung. Udah dijanjikan gajinya 5 juta. Kerjaan saya adalah bagian humas. Lah, ketika saya fokus menjalankan aktivitas kehumasan saya, berkomunikasi dengan stakeholder, dan minta arahan daripada Bang Dudung, maka saya akan digaji dong sesuai dengan akad 10 juta, 20 juta terserah. Nah, kita tuh sudah berakad sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Akad itulah kita lakukan sama Allah. Dan kalau kita lakukan dengan benar apa yang sudah kita akadkan sebagai hamba dengan sungguh-sungguh beriman, minta ampun dan minta perlindungan, maka Allah janjikan hadiah tadi, kuda pilihan, emas, perak, sawah ladang. Inilah yang tidak banyak dilakukan oleh orang-orang soleh. Tidak dilakukan banyak oleh banyak orang. Dia fokusnya minta
kepada produknya, lupa minta kepada mesin produk. Dia lupa ada pembatas antara dirinya dengan Tuhannya karena kelalaian ataupun karena memang sengaja dilakukan. Dan dia lupa minta ampunan agar itu dibukakan Allah tabir hijabnya. Begitulah dia. Baik, jadi kesimpulannya adalah apa akselerasi rezeki kita BN? Selalu merasa ingin dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Punya kesungguhan iman. Minta ampun. Minta perlindungan. Lalu apa hubungannya dengan ke Baitullah? Maka Baitullah adalah salah satu tempat untuk minta ampun. Mana dalilnya? Al-Baqarah 128. Nah, semoga teman-teman menyadari apa yang lebih berharga di muka bumi ini selain emas dan perak sawah ladang pilihan, yaitu bisa dekat sama Allah, bisa dipakai untuk berbuat agama Allah. Saya jauh-jauh, misalkan apa namanya, hari ini lagi di Bandung gitu ya. Nah, jauh-jauh kemarin baru pulang dari Lampung, habis buat program masjid makan-makan. Di Bandung mobil makan-makan. Di Bandung punya masjid makan-makan. Di Pontianak punya musola makan-makan. Nah, itu tuh amal soleh gitu ya. Tujuannya apa? Untuk minta ampun. Nah, maka di sini tegas jelas sekali tujuan ke Baitullah adalah minta ampun. Lupakan dulu keinginan yang lain. Kalau kawan itu boleh nggak usah silakan. Tapi itu goals pribadi kita minta ampun sebagai akselerasi rezeki. Karena ketika kita sudah tak lagi punya catatan dosa, maka Allah pun mau membersamai kita. Nah, begitu Bang Alip. Mesti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masih ada waktu 15 menit. Semoga dari Zoom yang ketiga ini teman-teman makin paham. Buat yang mau berangkat ke Baitullah, ya kan? Maka goals utamanya itu bukanlah dikabulkannya hajat, bukanlah ditakdirkan kita kaya, tapi goals utama kita mengejar ampunan Allah. Dan kalau itu sudah didapatkan, tidak perlu minta. Sebagaimana kalau kita bekerja, pasti digaji. Begitu Bang Alif. Berkah selalu, semoga bisa diberikan pemahaman. Silakan, yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukron wabarakatuh. wa jazakallah khair BN ya telah memberikan nasihat untuk kita semua mengenai visi Kebaitullah, yakni yang paling utama itu adalah misi minta ampun. Minta ampun sama Allah. Dan itu yang menjadi esensi ke sana yang membuat kita datang dengan dosa-dosa kita dan mengakuinya dan minta ampun kepada Allah. Baiklah, sebelum kita akhiri sesinya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang sudah angkat tangan di sini ada Pak Bayu Pratama dari Pamulang. Silakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Betul. ini Bi, kan tadi Abi bilang visi ke Baitullah adalah minta ampun kan. Eh, Tujuan kita ke Baitullah itu kan minta ampun. Eh, ini khusus untuk diri saya sendiri, nasihat juga buat diri saya dan khususnya untuk diri saya dan semoga bisa untuk semua yang hadir pada malam hari ini di Zoom. Terkadang kita ke Baitullah atau kita mendatangi Allah nggak harus ke Baitullah, tapi dalam setiap sholat kita atau setiap doa kita, kita itu benar-benar minta ampun uh, sama Allah. Kita benar-benar menyesali gitu. Tapi terkadang kita masih, saya khususnya, saya nggak mau nyebut kita, ini diri saya pribadi. Saya masih suka tergoda sama hawa nafsunya setan. Bagaimana sih cara yang benar-benar paling ampuh eh, untuk menepis semua godaan-godaan setan, biar pada saat kita mendatangi Allah, kita tuh benar-benar dalam keadaan yang berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Itu sih Bi, pertanyaan dari Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Lebih wabarakatuh. Bang Bayu punya toko kue misalkan. Saya adalah pekerjanya. Bang Bayu bilang, Mbak EN, tolong kamu pergi ke layar tepung. Ini kita butuh kurang lebih 10.000 karung. Satu karung saya punya anggaran 1 juta. Oke, berarti 10.000 karung
kali 1.000 karung dikali 1 juta 1 miliar budgetnya. Nah, begitu datang ke sana, saya itu pun di kondisi sedang butuh uang juga, butuh uang untuk betulkan atap rumah saya yang bocor kurang lebih 10 juta. Oke, tadi harga nominal, pergilah saya ke pabrik. Sampai di pabrik saya bernegosiasi. Ternyata di pabrik saya dikasih diskon 20%. Jadi cuma 800.000 dikalikan 1.000 karung 800 juta. Karena saya, oh lumayan nih bos, 200 juta buat betulkan genteng rumah. Karena saya punya kepentingan buat genteng rumah, maka saya menjadi di kepala saya diskon 20% itu bukanlah amanah yang harus saya kembalikan, tapi setan bisikkan di kepala saya diskon 20% itu adalah keuntungan saya. Kan gua yang nego. Tolong Pak, kamu belikan notanya. Oh, nota Pak ya, bentar ya Pak, gini ya Pak. Saya manipulasi dan melahirkan kebohongan-kebohongan baru lagi. Nah, dari kisah hikmah sederhana itu bisa disimpulkan, ketika kita berkepentingan untuk diri kita, maka kita rentan untuk berdosa. Saya ulangi, ketika kita berkepentingan untuk diri kita, maka kita rentan untuk berdosa. Nah, itu di surah 22 ayat 52 yang udah pernah kita bahas. Jika seseorang punya keinginan, setan masuk. Nah, selama Mas Bayu dan Allah, harus Bayu sulit menjadi orang baik. Mohon izin Ustaz. Gua ketawa, Mohon izin Ustaz. apa tuh? Ya Ustaz. Sinyalnya Ustaz putus-putus Ustaz. Boleh diulang tadi Oke, kalimat. sekarang kedengaran? Sekarang udah. Oke. Oke. Tadi kan kalimatnya adalah selama kita masih berkeinginan tentang kita, maka kita sulit untuk mendekati Allah secara semuanya gitu ya. Kayak tadi, gara-gara saya punya keinginan untuk betulkan genteng rumah, Bang Bayu minta nomor handphonenya supplier nggak saya kasih. Bang Bayu minta kwitansi nggak saya kasih karena malu, takut ketahuan, betul? Padahal demi Allah, kalau saya jujur, tiba-tiba waktu nego, Bang Bayu ini ada berhasil negonya, Alhamdulillah dapat diskon 200 juta. Wih, Masya Allah. Terus Bang Bayu tuh digerakkan Allah mendengar kabar dari teman saya, Pak Bayu, itu Pak EN tuh sepertinya sedang butuh perbaikan rumah. Ya, dia kasihan malam-malam tuh kebocoran rumahnya. Maka tak perlu saya minta. Allah yang gerakkan. Tiba-tiba Pak Bayu panggil saya. Pak EN, terima kasih ya sudah berhasil negonya kemarin. Sebagai bentuk hadiahnya ini saya titipkan 90 juta. Jadi, dan itu pas untuk saya betulkan genteng rumah. Artinya, 90 juta atau 100 juta itu tetap saya dapatkan. Cuma jalur yang pertama adalah jalur saya tidak jujur karena kepentingan saya. Yang kedua, karena saya mengabaikan kepentingan saya, kepentingan perusahaan lebih utama, nanti perusahaan lah yang akan dipakai badannya untuk menyelesaikan kepentingan saya. Jadi kalau Bang Bayu tanya gimana caranya untuk bisa istiqomah, gimana datang Allah, latihan menentukan titik cukup MTC. Nah, justru yang harus Bang Bayu pikirkan apa lagi ya proyek Allah ya? Gimana cara supaya Allah suka sama aku ya? Apa yang harus kubenarnya? Kalau begitu cara berpikirnya, maka Bang Bayu tidak punya kekhawatiran dan tidak punya potensi berdusta. Sehingga hati yang bersih selalu lempeng aja dan semangat. Gitu Bang Bayu. Kalau ditanyakan satu kata, gimana caranya Ustadz? Kurang-kurangi keinginan pribadi. Tambah-tambahi keinginan Allah. Sip, selamat praktek. Oke, Selesai Sebi. satu urusan. Udah bangun rumah Quran. Apalagi nih, oh kayaknya pingin bangun masjid. Tadi saya habis ketemu dengan salah satu pewakif yang menyerahkan aset-asetnya di Bandar Lampung. Saya baru pulang di Bandar Lampung, ada orang kepala cabang di sebuah institusi BUMN, ngasih rumah tepi jalan, ngasih villa, dan kondisi sadarnya saya pingin mati yang indah.
Terus pagi lagi tadi ketemu saya nih Ustadz, lagi bangun kos-kosan 61 kamar di Jakarta. Saya sudah bilang sama anak istri, ini barang numpang lewat aja ya. Kalau saya meninggal, tolong 70%-nya untuk kepentingan dakwah. Nanti kalau orang itu tidak punya kepentingan, Bang, maka badannya akan dipakai terus untuk berbuat kebaikan. Tetap juga punya kos-kosan 70, tapi dia sudah tidak lagi untuk kepentingan dia. Kalau bahasa guru saya, ketika engkau pegang kertas sama duit tuh rasanya sama, maka engkau sedang menuju kekayaannya. Artinya ketika kita datang ke Allah itu bukan lagi tentang kepentingan kita, justru dunia ini akan terbalik dibuatnya. Dia akan datang ke kita sungguh-sungguh. Gitu Bang Bayu. Itu sudah saya rasakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bi, nasihatnya. Sama-sama. Oke. Selanjutnya Kak Sri. Ya, silakan Ibu Sri Noviana dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum wabarakatuh. Eh, saya kan sudah lama ya Ustadz pengen banget ke umroh gitu ya Ustadz. Iya. Karena Allah. awalnya mimpi gitu Ustadz. Ketemu awalnya mimpi itu sering mimpi di Baitullah. Jadi kan keinginan pengen umroh. Dan saya tuh punya semangat pengen ke Baitullah tuh punya tabungan sedikit. Jadi saya usahanya tuh kemarin mengikuti beberapa giveaway gitu Ustadz. Tapi banyak gagalnya. Nah, saya tuh kemarin waktu pertemuan kemarin ternyata saya itu terfokus dengan ujian Allah sehingga saya tuh kemarin Allah. ya terlalu Ya, fokus sama terus? ujian Allah. Terus Ya. kemarin sempat ini Ustadz saya tuh jadi kena ini saraf kejepit dan kata dokter saraf kejepit disarannya ke dokter psikiater katanya saya punya kayak itu apa sih punya apa ya banyak pikiran katanya Ustaz. Terus ditanya sama dokter, Iya. ibu pikirannya kemana? Katanya mau apa? Cuma pengen umroh dokter gitu. Sampai sekarang belum kesampaian. Tapi pas udah ketemu dokter psikiater tuh, saya itu nangis Ustaz. Kok saya ada di dokter psikiater gitu. Pas ke situ saya langsung berhenti nggak mau ke dokter psikiater lagi. Jadi saya curhatnya sama Allah aja. Jadi setiap Mm-mm. malam tuh saya tuh sholat tahajud curhat sama Allah gitu. Kenapa saya bisa di psikiater gitu? Gara-gara pengen umroh gak kesampaian gitu kan. Dan gitu, Mm-mm. alhamdulillah saya berusaha mengaji sehari itu 1 juz sehari Ustaz. Berusaha Jumat Mm-mm. berkah mendekatkan Mm-mm. diri kepada Allah. Alhamdulillahnya tuh Allah tuh selalu menghibur saya Ustaz. Misalnya nih ya Mm-mm. Ustaz, itu keajaibannya Ustaz. Kalau misalnya saya ngeliat langit, saya itu selalu ngelihat ada lafaz Allah dari awan Ustaz. Apakah Allah itu menunjukkan kebesarannya karena sayang sama saya atau Allah itu sedang mengingat mengingatkan saya kalau saya banyak dosanya gitu Ustaz. Nah saya itu sekarang tuh lagi berusaha pengen ke Baitullah Ustaz. Tapi dengan Mm-mm. cara menabung sama kalau misalkan anak sekolah libur, saya tuh melaksanakan sholat syuruk Ustaz di masjid sampai waktu duha. Apakah itu udah dikatakan melaksanakan haji dan umrah Ustadz? Terima Mm-mm. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kak Sri, percayalah, pertama yang harus digarisbawahi dulu tuh gini. Jangan sampai mau ke umroh itu jatuhnya nafsu. Itu dulu. Sehingga kita melupakan ternyata ada tetangga yang kelaparan itu justru menjadi tiket surga kita. Nah, itu yang dimaksud amalan. Jadi amalan pun tak boleh sampai masuk ke ranah nafsu. Dan tak boleh juga putus asa. Dia harus tetap di tengah-tengah. Nah, oke. Lalu, jadi pertanyaannya tadi, apakah sholat suruk itu termasuk pahalanya? Iya, karena hadisnya jelas. Sholat suruk itu seperti orang melaksanakan pahala ibadah umroh. Nah, rumusnya tetap yang Kak Sri harus lakukan adalah proses baik sangka.
Seperti siapa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kan gini, kalau Kak Sri ini secara apa namanya? Secara teknis, fisik masih ada, kesempatan masih terbuka. Nah, sementara kita melihat di surah Maryam ayat kelima, Zakaria mengatakan, sungguh aku terhadap peninggalanku pada istriku seorang yang mandul. Secara cross check, istrinya Zakaria itu sudah mandul, tidak punya kantong rahim. Maka anugerahku seorang anak yang mahal adalah dia berdoa tuh kayak gini, ya Allah, sungguh tulangku telah lemah, kepada kepala aku telah dipenuhi uban. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nah, ini boleh Kak Sri amalkan doanya Nabi Zakaria. Ya kan? Apa tuh doanya? Nah, ini dia. Qala rabbi ini wahanal azmu minni wasta'ala ra'su say awalam akum bidu'a ka rabbi sakiyah. Jadi baik sangkanya Kak yang harus dibesarkan. Nah, tadi kan akhirnya berpikir saking lemahnya baik sangka kita adalah mungkin cuma dapat pahala sholat kuba aja lah. Sholat suruk aja dah, bukan pahala umroh. Enggak Kak. Allah bisa undang kakak kapanpun. Dan bisa jadi di posisi sekarang, Allah lagi nyusun rantai kado yang pas. Nah, maka yang benar adalah jangan pernah hilangkan baik sangkanya kepada Allah. Aku tidak pernah kecewa ya Allah, ya kan, dalam doaku kepadamu, wahai Rabbku. Nah, dan aku yakin ya Allah, bukan uangku yang menjadi wasilah aku sujud di tempatmu, melainkan kuasamu. Maka ajarkan aku ya Allah. Gitu besok datang gitu lagi dengan cara merayu dan berkata-kata yang indah kepada Allah. Kita datang ke bos ya kata-kata indah, masa datang ke Allah dengan kata-kata indah. Nah, gitu Kak. Jadi tetap jangan turunkan grade-nya. Jangan berpikir, oh apakah ada kurang, ada apa biasa itu. Nah, itulah jadi yang mahal tuh Kak sebenarnya bukan sampai ke Baitullahnya itu. Yang jauh lebih mahal proses Kakak melobi Allah tuh datang ke Baitullah. Itulah perasaan yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dibeli, Kak Sri. Semoga Allah undang Kakak tepat pada waktunya, bukan hanya Kak Sri, tetapi keluarga besarnya bersama-sama menjadi saksi. Ya Benar Allah. adanya Allah itu maha pengatur segalanya, maha berkuasa. Seperti itu Kak Asri ya. Ini silakan diamalkan doa ini, surah Maryam ayat 4. Ya, semoga menjadi keteguhan iman buat Kak Asri untuk bisa jadi wasilah Allah percaya dan mengundang Kak Asri ke Baitullah. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih Siap. Ustaz. Begitu ya. Silakan terakhir mungkin Bang. Satu lagi Ustaz ya. Ada lagi? Oke, bentar.